allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladhina jahadu fi sabili rahman. Amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil wa bisanadil muttasil al-imam al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid darain amin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wa mansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Majelis Ta'lim Ihsan Nur min afatid dunya wal akhirah wa la tasluk waqtana za'imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih hasanana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat guru kita Kiai Haji Nur Hadi RC, pengurus Majelis Taklim Ihsan Nur yang saya hormati, pengurus Masjid Arif Rahman yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Majelis Taklim Ihsan Nur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih atas kesabaran, ketangguhan, kesetiaan Bapak dan Ibu sejak jam 7 kurang sudah hadir di Masjid Arif Rahman untuk mendengarkan pengajian. Saya doakan kesabaran Bapak dan Ibu dibalas dengan surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Usahanya maju. Amin. Anaknya soleh. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Dan bisa husnul khotimah. Amin. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian surah Al-Mutaffifin pada ayat ke-25 dan seterusnya. Meskipun sudah banyaknya hafal, tidak apa kalau kita baca sama-sama, kemudian kita pahami maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqawna min rahiqin maktum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina
amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu innal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ayat 25 sampai ayat 28 itu melanjutkan keterangan ayat sebelumnya tentang Qissatul Abrar, kisah orang yang baik-baik. Jadi nanti di hari kiamat orang itu dikelompokkan jadi dua. Ada orang-orang disebut al-abrar, orang yang ketika di dunia amalnya bagus, imannya cakep, akhlaknya terpuji, kebaikannya terus menerus dilakukan. Itu al-abrar. Nah, ayat 29 sampai ayat 36 itu membicarakan akibat dari perbuatan orang yang di dunia kufur. Nanti di akhirat seperti apa? Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusqauna, orang-orang yang ketika di dunia disebut al-abrar, orang yang selalu berbuat kebaikan, pagi, sore, siang, malam berbuat baik. Yusqauna, akan diberi minum min rahiqim makhtum, dari arak yang murni, yang tutupnya disegel. Bapak Ibu dimuliakan Allah, arak yang Bapak dan Ibu insya Allah akan minum di surga itu bukan arak seperti yang ada di dunia. Arak yang akan Bapak Ibu nikmati nanti di surga itu arak yang spesial, yang tidak memabukkan, tidak bikin pusing, tapi sangat melezatkan. Di dalam kitab ini dikatakan makhtum, ya, ditutup katanya. Tutupnya arak itu dengan disegel. La yakfihi illal abrar. Tidak ada yang bisa menikmati itu kecuali orang-orang yang di dunia berbuat baik. Takriman lahum. Kenapa Allah memberikan minuman kepada orang yang abrar itu seperti itu? Sebagai pemuliaan terhadap orang yang di dunia beramal saleh, terhadap orang yang di dunia beramal baik. Kalau ayat ini kita sederhanakan, ayat ini sebetulnya menterhib, mendorong Bapak Ibu mumpung hidup di dunia yang dikerjain yang baik-baik aja. Setuju? Belum sama mungkin. Setuju apa enggak? Jadi hidup ini mencetak kebaikan. Kenapa kata Imam Ghazali, anfusukum jauharatukum, nafasmu itu berlianmu. Setiap kali kita bernafas, kita mengeluarkan berlian yang mahal. Oleh karena itu, ganti berlian yang kita keluarkan itu dengan amal saleh, ganti dengan amal baik, ganti dengan kebajikan. Supaya apa? Supaya nggak rugi. Kalau kita mengisi hidup dengan kebaikan, umur kita habis, celengannya banyak. Amin. Cuma 4 orang. Amin. Kalau gitu gimana? Mumpung masih bisa beramal saleh,
mumpung masih bisa beramal kebajikan. Terus ayat berikutnya, kita muhumis, hitam, ya, itu tutupnya kamar itu katanya dilak dengan misk itu kasturi, jadi sangat wangi, sangat harum. Jadi kalau ini ibaratnya tutupnya ditutup dengan misk itu sesuatu yang sangat wangi, sesuatu yang sangat menyenangkan, yang tidak dijumpai kalau kita di dunia. Ina'ul misk maka natin au ghairi. Jadi begitu mulianya orang yang di dunia berbuat kebajikan, Allah menyediakan minuman yang tidak pernah dirasakan ketika di dunia. Khamar yang menyenangkan, arak yang murni, arak yang kalau diminum tidak membuat orang mabuk, tapi justru membuat orang senang. Dan minumnya Bapak dan Ibu nanti di surga bukan karena haus, tapi karena senang-senang. Kenapa? Karena nanti orang masuk surga setelah lewat Siratul Mustaqim, di ujung Siratul Mustaqim Nabi Muhammad SAW menyediakan Al-Kautsar, air telaga Kautsar, yang kalau diminum layat mau ba'dahu abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Jadi setelah minum telaga Kautsar airnya, Bapak dan Ibu tidak akan haus selama-lamanya. Lalu kalau masuk surga minumnya apa? Bukan karena haus, tapi karena senang-senang. Amin. Amin. Pengen nggak? Amin. Kalau kepengen, punya tekad jadi orang abrar. Bapak dan Ibu sekalian, wa fi dzalika, untuk yang demikian itu, falyatanafasil mutanafisun, orang berlomba-lomba, orang bergegas-gegas, orang berlomba satu dengan yang lain. Apa itu? Hidup ini kompetisi, hidup ini berlomba. Kalau orang lain bisa berbuat baik, kenapa saya nggak bisa baik? Kalau orang lain bisa sholat subuh tepat waktu berjamaah, kenapa saya nggak bisa? Sama-sama orang. Kalau orang punya ilmu, kenapa saya nggak bisa? Ya saya juga mesti punya ilmu. Jadi kita mesti berlomba-lomba. Kalau orang bisa menjadi abrar, kenapa saya nggak bisa? Potensinya sama, hidupnya sama, karunia juga sama. Kalau gitu gimana? Hidup ini berlomba, hidup ini bermusabaqah. Setuju? Kalau kita waktu di dunia ini berlomba-lomba, kita tidak akan membiarkan waktu yang kita punya itu hilang begitu saja tanpa amal soleh. Jadi tausiahnya, jangan hambur-hambur umur. Setuju nggak? Jangan dibuang-buang umur. Kenapa? Karena ada Nabi pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat di antara sekian banyak nikmat Allah yang justru kebanyakan manusia maghbun, tertipu, tergelincir, terpeleset karena dua nikmat itu. Apa tuh nikmat yang kebanyakan orang justru tergelincir? Yang pertama nikmatus sehat, nikmat sehat. Berapa banyak orang ketika sehat lupa, begitu sakit baru sadar. Ada nggak? Mana orangnya? Lagi sehat dia nggak mencatat kebaikan, lagi sehat dia tidak berbuat baik, begitu sakit baru sadar. Apa maknanya? Hadis ini ingin memberikan pesan, ketika ibu bapak sehat, pakai waktu sehat beribadah, pakai waktu sehat itu untuk sebanyak-banyak amal soleh. Nanti kalau suatu saat kita sakit, nggak nyesel kalau sudah pernah berbuat baik waktu masih sehat. Yang kedua, wa nikmatul faragh, nikmat waktu senggang. Berapa banyak orang waktu senggangnya dibiarkan begitu aja, tidak diisi dengan amal saleh. Nanti begitu wafat menyesal. Kenapa? Banyak umur yang dibiarkan tanpa diisi amal saleh. Mumpung masih bisa menikmati hidup dengan baik, pesannya apa tuh?
gunakan waktu senggang kita untuk sebaik-baiknya amal soleh. Setuju nggak? Amal soleh banyak loh Pak. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Mana aja yang bisa kita lakukan. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Tadi itu salat duha. Kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dawam. Dawam itu terus menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Apa misalnya? Duha. Meskipun cuma 4 rakaat, tapi tiap hari. Itu lebih bagus dibandingkan sekali sholat 12 rakaat 6 bulan nggak sholat. Kedengeran kan? Saya baru selesai sakit, jadi ngomongnya dari sember nih. Jadi kalau gitu gimana? Mumpung sempat jalanin. Meskipun cuma 4 rakaat, tapi terus tiap hari, itu lebih bagus. Kalau kita sudah beramal soleh, kita nggak menyesal. Setuju? Setuju. Ibu juga begitu. Kalau ibu rajin sholat duha, suaminya rajin bekerja dengan baik, dagang, usaha dan macam-macam, ibu punya andil besar untuk bisa membuat rumah tangga ibu berkah. Kenapa? Karena suami kerja, dagang, usaha, ngajar, itu didukung oleh istrinya terus-menerus sholat duha. Rezeki insya Allah berkaya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Wa mizazuhu min tasnim. Arak yang disediakan itu campurannya katanya min tasnim, dari tasnim. Jadi arak itu dicampur dengan sesuatu yang sangat menyenangkan dari tasnim. Di sini katakan ainun min ma'in tajri minal a'la ilal asfal. Tasnim adalah mata air yang keluar dari atas ke bawah. Wa huwa asrafu sarabin fil jannah. Itulah semulia-mulia minuman di surga. Jadi bapak dan ibu nanti disediakan Allah di surga itu minuman dari khamar dicampur dengan air yang sangat mulia dari tasnim. Kenapa begitu? Takriman lahum, sebagai penghormatan dari Allah kepada orang yang di dunia beramal saleh. Orang yang di dunia amalnya kebajikan terus, amalnya banyak, pagi, sore, siang, malam. Kalau begitu di mana? Silahkan isi hidup ini dengan kesalehan. Setuju? Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ada ulama mengatakan saleh ada 2 macam. Ada saleh ritual, ibadahnya bagus, sholatnya, puasanya bagus, saleh. Tapi itu nggak cukup, mesti ada kesalehan sosial. Apa itu saleh sosial? Orang itu ibadahnya bagus, tapi muamalah juga bagus. Sama tetangga baik, amin. Amin. Sama saudara rukun, Amin. sama jamaah kompak, Amin. sama keluarga itu guyup. Itu saleh secara sosial, baik, suka berbagi, suka memberi. Apa yang bisa kita kasih sama orang. Kalau kita punya harta, kita berbagi dengan harta, dengan sedekah. Kalau kita nggak bisa ngasih dengan harta, kita dengan ilmu. Kalau nggak bisa dengan ilmu, dengan jasa, dengan tenaga. Banyak yang bisa kita lakukan. Jadi hidup ini mencetak kebaikan dan kesalehan. Mudah-mudahan masuk surga ya. Amin. Terus Allah melanjutkan, aina yashrabihal muqarrabun. Mata air yang tasnim itu katanya, mata air yang yasrabu bihal muqarrabun, yang minum katanya orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Siapa itu? Minumannya orang-orang yang muqarrab, orang yang dekat dengan Allah. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Mereka diberikan minuman seperti itu sebagai penghargaan atas amalnya selama itu. Yasrubu minha.
Mereka minum dengan air itu katanya. Mereka minum dengan air yang diberikan oleh Allah sebutan asrabus surbin. Asrabus surbin, minuman yang paling mulia di surga. Kalau begitu, tausiahnya mumpung hidup, pakai hidup buat kebaikan. Setuju? Targetnya bagus, apa itu? Husnul khotimah. Amin. Saya doakan ya. Amin. Mudah-mudahan lagi sana husnul khotimah. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita pindah. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang ketika di dunia hidupnya berdosa. Ajramu itu orang yang berbuat kriminal, orang yang jahat, syirik, kufur, munafik, itu jahat. Hah? Ya, koruptor, nyolong, begal, itu jahat kata. Ajramu kata. Kanu, mereka dulunya katanya, minal ladzina amanu yathaqun, terhadap orang-orang beriman suka mentertawakan. Oleh Profesor Wahbah dikasih tahu siapa yang dimaksud mereka ini. Mereka katanya ru'asa'u Quraisy, bentolan-bentolan Quraisy, wa musyriku Makkah, orang musyrik kota Mekah. Siapa mereka? Orang yang dimaksud ayat ke-29 ini Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan yang semisalnya. Apa artinya? Orang macam Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah itu kalau ketemu orang-orang muslim seperti Bilal, Khobab bin Arad, Salman, itu sikapnya apa? Mentertawakan. Sikapnya apa? Melecehkan. Ini maksud ini. Katanya, wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka marru bihim, orang-orang fakir seperti Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi dan lain-lain lewat di depan mereka, mereka yataghamazun katanya. Mereka memicingkan, mengedipkan matanya untuk menghina umat Islam seperti Bilal bin Rabah. Apa artinya? Orang-orang kafir di Mekah kalau ketemu orang muslim yang hidupnya fakir itu selalu mencemooh. Dengar. Ini sikapnya jelek. Yang bagus, orang Islam muslim menghormati orang lain. Setuju nggak? Setuju. Apalagi sama-sama muslim, sama-sama orang beriman, kita mesti saling harga menghargai, hormat menghormati, cinta mencintai. Kenapa? Sekecil apapun orang, dia punya kelebihan. Setuju nggak? Bapak ini misalnya dibandingkan saya, bapak ini punya kelebihan dibandingkan saya. Mungkin kelebihannya kesabarannya, kesalehannya, ilmunya. Kemudian Ustadz ini tekun, dari mulai saya ngajar dia Ihsanur sampai sekarang begitu terus. Nah, ketekunannya Ustadz kita ini ya mungkin kelebihannya saya mesti hormatin, nggak boleh mencemooh. Bosnya banyak, bagus ya. Saya pengen punya bos baru, nggak jadi. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi sikap orang-orang seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Lahab itu kalau ketemu sama orang muslim yang rendah, yang fakir, sikapnya menghina, mencemooh, mengedipkan matanya sebagai bentuk ejekan. Wa idzan qalabu ila ahlihim, apabila mereka kembali kepada teman-temannya, inqalabu faqihin, mereka kembali sambil bergembira, sambil ketawa-ketawa. Jadi orang-orang musyrik seperti Abu Jahal kalau ketemu temennya bercerita, saya tadi ketemu Bilal, orang bodoh. Saya tadi ketemu Salman, orang gak punya, sambil ketawa-ketawa. Nah, sikap seperti begini bukan sikap yang bagus.
sikap yang mesti dikembangkan oleh kaum muslimin, orang Ihsan Nur, memuliakan manusia. Setuju nggak? Setuju. Menghormati manusia. Kenapa? Biar bagaimanapun setiap orang diberikan oleh Allah maziyah, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang bapak miliki belum tentu saya punya, yang ibu punya belum tentu saya punya. Karena itu setiap orang mesti mengapresiasi orang lain, bukan dengan bersikap pejoratif atau menghina orang lain. Setuju ya? Setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa idza ra'awhum, apabila mereka melihat, qalu inna haula'i ladallun, mereka berkata ini orang-orang sesat. Kira-kira kan? Di mana? Saya minum dulu ya. Jadi orang-orang macam Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, kalau melihat Bilal, melihat Salman, melihat Khabbab bin Arad dan Ammar bin Yasir, orang-orang nggak punya, dibilang lalu ini orang-orang sesat semua. Naudzubillah. Gitu. Mengatakan orang-orang Muslim mukmin itu sesat, itu perbuatan dosa. Setuju nggak? Oleh karena itu, sikap yang mesti dibangun oleh kita orang Islam, menghargai, memuliakan siapa aja. Setuju? Jangan lihat orangnya, jangan lihat ekonominya, tapi lihat dia ciptaan Allah yang dimuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak cucu keturunan Adam. Karena Allah sudah memuliakan manusia, kita pantas dong memuliakan juga. Setuju ya? Bapak dan hadirin sekalian, kalau ayat ini kita sederhanakan, kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik berperilaku yang tidak bagus karena tubuh dari hatinya nggak benar. Sementara orang Islam, orang yang beriman, sikapnya menghargai orang lain karena hatinya penuh iman. Kalau begitu tausiahnya, bapak dan ibu di samping memperbanyak amal soleh, rawat iman dengan bagus. Setuju? Setuju. Iman mesti dirawat, iman mesti dikelola, iman mesti dijaga agar setiap hari semakin bertambah. Dengan apa? Salah satu caranya adalah hadir di majelis ilmu. Amin ya. Kayak sekarang nih dari jam 7 ya, sampai jam berapa nih sekarang? Ya jam 10 sampai lohor. Itu aja ya dari saya ya, nggak bisa lama-lama ya. Mudah-mudahan kapan-kapan ketemu lagi, udah hilang seraknya. Saya tanya sama dokter, kenapa saya kalau ngajar suaranya serak? Kata dokter, katanya dokter yang merawat saya, itu karena obat yang Anda minum. Terus gimana solusinya? Ya kalau serak minum. Saya tanya lagi, sampai kapan saya serak ini suaranya? Ntar kalau obatnya udah selesai diminum, kapan 6 minggu lagi? Mudah-mudahan besok sembuh ya. Baik, itu aja dulu dari saya. Tausiahnya di era sekarang, sikap yang tetap mesti dibangun, saling menghormati, menghargai. Apalagi di zaman begini nih, nanti banyak saling ejek, ada nggak? Saling